kita buka pertanyaan di majelis ini. Saya akan menjawab pertanyaan jamaah pada pertemuan sebelumnya. Kurang lebih pertanyaannya, bagaimana jawaban yang paling mudah sehingga anak-anak itu paham ketika anak-anak bertanya di mana Allah. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Ketika ada yang bertanya, baik anak-anak maupun orang tua, tentang di mana Allah, maka jawab, Allah ada, tak perlu tempat. Sebab tempat itu makhluk, dan sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Lalu ya cukup Allah ada. Paham? Ini akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini punya sebuah keyakinan bahwa Allah maujudun, la yahtaju ila makanin wala yahtaju ilal jihatis sid. Allah wujud. Wujudnya Allah tak butuh tempat dan juga tidak butuh arah yang enam. Allah tak butuh arah atas di langit. Allah tak butuh arah bawah. Mungkin di Gunung Turi Saina karena Nabi Musa pernah berjumpa dengan Allah di sana. Di Palestina ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ia akan pindah ke sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Waktu itu pindah dari Irak ke bumi yang suci Palestina. Allah juga tidak butuh arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Mengapa? Sebab sebelum ada tempat, arah semisal, langit semisal, sebelum ada arah yang enam, Allah sudah ada. Makanya Imam Malik mengatakan, pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Allah wujud, tak butuh tempat. Sebab tempat ini makhluk sebelum ada tempat, entah itu langit, entah itu aras. Sebagaimana keyakinan sebagian kelompok umat Islam yang disebut oleh para ulama mujassimah, menjisimkan Allah. Allah punya tempat sebab memahami ayat apa adanya. Padahal ayat atau dalil itu ada yang mutasyabbihat, perlu ditakwil. Sebab kalau tidak ditakwil bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Contoh ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman ini bersemayam di aras. Tak boleh kita artikan apa adanya bersemayam, sebab ketika kita artikan apa adanya maka akan bertentangan dengan dalil yang lain. Di antaranya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kalau Allah bersemayam di aras berarti tidak beda dengan makhluknya yang bersemayam di sebuah tempat. Sehingga ayat ini perlu ditakwil. Ada yang menolak takwil. Ketika orang tidak mau menakwil ayat, diartikan apa adanya sehingga akan bertentangan dengan dalil yang lain, ketahuilah bahwa takwil itu sesuatu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah ketika mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah itu ketika kecil didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini tentang syariat agamamu dan ajarkan dia takwil.
penafsiran dari ayat-ayat-Mu. Makanya ketika ada ayat yang artinya bersemayam, ada ayat yang artinya tangannya Allah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil ayat itu dengan kalimat yang punya arti layak bagi Allah. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Arti aslinya Allah yang Maha Rahman istawa, bersemayam, bertempat di atas aras. Ini ditakwil oleh ulama-ulama kita agar tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Di antaranya dalil yang mengatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ditakwil istawa yang arti aslinya bersemayam, itu ditakwil dengan istaula. Allah menguasai aras. Aras adalah makhluknya Allah yang teragung dan terbesar. Nabi menggambarkan besarnya aras itu seperti ketika kita melemparkan cincin yang sangat kecil di tengah gurun pasir yang sangat luas. Cincinnya itu bumi yang kita tempati dan gurun pasirnya itu aras. Allah menciptakan aras bukan berarti dijadikan singgasana dan istananya, bukan. Tapi Allah menciptakan aras yang begitu besar, begitu agung. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya bahwa Dia mampu menciptakan aras. Paham ya? Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mempunyai sebuah akidah atau keyakinan Allah wujud, tidak perlu tempat dan tidak butuh arah yang enam. Sebab apa? Tempat ini makhluk. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Jadi jawaban ketika ada pertanyaan, di mana Allah? Jawab, Allah ada tanpa butuh tempat. Sehingga pertanyaan di mana untuk Allah itu tidak layak. Imam Malik mengatakan itu pertanyaan bid'ah yang sesat. Tak perlu ada pertanyaan di mana Allah. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis yang diceritakan dalam hadis tersebut, ada budak perempuan ini dibawa oleh juragannya ingin memerdekakan, tapi juragannya minta pandangan pada Rasul, apakah layak budak perempuan ini dimerdekakan, artinya tergolong budak yang mukmin atau tidak. Lalu Rasul katakan, bawa ke sini. Hadisnya panjang tapi kurang lebih seperti itu. Bawa ke sini. Ditanya oleh Rasulullah budak perempuan tersebut, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Tuhanku Allah. Siapa saya? Engkau adalah Muhammad utusannya Allah. Di mana Allah? Dia jawab, di langit. Lalu Nabi katakan, dia mukmin, atikha, merdekakan. Hadis ini tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Dan di dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini ada dua redaksi yang berbeda. Hadis ini ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, tidak ditempatkan di dalam bab iman, tidak. Juga tidak ditempatkan di dalam bab akidah, tapi ditempatkan di dalam bab yang menjelaskan tentang larangan berbicara ketika sholat. Sebab diceritakan sebelum budak perempuan itu dibawa oleh juragannya menghadap Rasulullah, juragannya ini ikut jamaah dengan Rasulullah. Di tengah sholat ada orang bersin. Bersin apa bersin? Bersin ya. Lalu juragannya ini menjawab. Di saat sahabat semua diam, dia menjawab dengan mendoakan ya rahamukallah. Sahabat yang lain memberikan isyarat dengan matanya.
kepada juragannya itu tadi bahwa dia melakukan kesalahan dalam sholat. Marah. Sampai setelah sholat ada yang memarahinya, bahkan ada yang memukul pahanya. Kamu telah melakukan kesalahan dalam sholat. Rasul yang tahu itu hanya mengatakan tidak layak di dalam sholat itu diisi selain zikir dan tasbih kepada Allah. Makanya kalau ada orang bersin kita sholat menjawab yarhamukallah, batal sholat kita. Kenapa? Kita bicara di dalam sholat. Tapi kalau kita mendoakan yarhamuhullah hanya sebatas makruh. Termasuk perkara yang bisa membatalkan sholat, bicara pada selain Allah dan Rasul. Kalau kita bicara kepada Allah dengan berdoa terkhusus saat sujud, tidak batal sholat kita. Begitu juga kita bicara kepada Rasul lewat sholawat kita saat tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau kita bicara meskipun itu doa, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Ada orang bersin. Ini kalau di luar sholat kita disuruh mendoakan yarhamukallah. Tapi kalau di dalam sholat bisa membatalkan sholat kita. Jadi juragannya tadi di dalam sholat mendoakan. Makanya Imam Muslim menempatkan hadis ini bukan pada bab iman dan akidah, tetapi pada bab larangan bicara dalam sholat. Selesai sholat, kemudian juragannya ini menghadap Rasul, menyampaikan beberapa hal. Banyak di antara kami yang masih percaya pada dukun, ya Rasul, tinggalkan. Banyak di antara kami yang masih percaya pada orang Arab zaman dulu itu punya sebuah keyakinan ketika mau melakukan sesuatu menerbangkan burung. Kalau burung itu terbangnya nanti kok ke kanan, berarti yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan. Masih banyak percayaan seperti itu, ya Rasul, tinggalkan, jangan lakukan. Lalu dia katakan, saya punya budak perempuan, ya Rasul, saat menggembala kambingku dia melakukan kesalahan. Kesalahannya tidak dijaga dengan benar sehingga sebagian kambingku ada yang dibawa dimakan serigala. Aku merasa menyesal, ya Rasul. Aku ingin memerdekakannya. Ini hadis panjangnya. Aku ingin memerdekakannya, tapi aku nggak tahu apakah budakku ini layak aku merdekakan. Apakah dia tergolong benar-benar beriman atau tidak? Lalu Nabi katakan, bawa ke sini. Datangkan budakmu ke sini. Lalu ditanya. Di antara pertanyaannya, di mana Allah? Dalam satu riwayat sama-sama tertulis dalam Sahih Muslim. Kemudian riwayat yang lain redaksinya, man fis sama, siapa yang di langit? Dia jawab Allah. Lalu Nabi katakan, a'tika, merdekakan, dia mukmin. Ini versi Imam Muslim. Versi yang lain ternyata redaksionalnya tidak begitu. Redaksionalnya Nabi tanya kepada budak perempuan itu, atasyhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Iya. Atasyhadina anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Iya. Apakah kamu yakini kematian, siksa, nikmat kubur, dibangkitkannya manusia dalam alam kubur itu adalah hak? Iya. Lalu Nabi katakan, dia beriman, merdekakan. Jadi hadis ini redaksi antara satu hadis dengan yang lainnya berbeda. Meskipun yang meriwayatkan Imam Muslim, di mana ada satu kaidah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sahih, tapi tergolong hadis yang muttarib, hadis yang membingungkan. Sebab satu hadis Nabi bertanya, di mana Allah? Hadis yang kedua Nabi bertanya, siapa yang di langit? Hadis yang ketiga pertanyaannya Nabi tidak seperti itu, tapi pertanyaannya, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Nabi Muhammad utusan Allah, kematian, siksa kubur, dibangkitkannya manusia di dalam kubur itu hak? Dia jawab, iya. Lalu Nabi katakan, sama. Akhir hadisnya Nabi katakan, dia beriman,
merdekakan dia. Nah, ketika sebuah hadis ini tergolong meskipun sahih, tapi hanya satu yang meriwayatkan seperti itu dan membingungkan redaksi hadisnya. Kenapa membingungkan? Akan bertentangan dengan dalil yang lain. Maka tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Paham ya? Dalam masalah akidah tidak boleh dijadikan dalil. Meskipun sekali lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi Imam Muslim menempatkan hadis ini bukan dalam bab iman, bukan dalam bab akidah, tapi dalam bab larangan berbicara di dalam sholat. Jadi kalau ada yang menyanggah ketika kita katakan bahwa pertanyaan di mana itu berarti menanyakan tempat, adalah pertanyaan yang bid'ah, jawab memang ada hadis itu, tapi ulama memahami hadis tersebut demikian tadi. Kira-kira bisa menjelaskan seperti itu. Jadi hadis itu hadis yang membingungkan, dan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu redaksionalnya berbeda. Kalau kita terima hadis itu, kita akan mempunyai sebuah keyakinan, yang keyakinan ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Akidah Ahlussunnah adalah meyakini bahwa Allahu mawjudun, la yahtaju ila makanin wa la yahtaju ilal jihatis sid. Allah wujud, tak butuh tempat, tak butuh arah yang enam. Mengapa? Sebab Allah ini sudah ada sebelum Allah ciptakan langit, Allah ciptakan aras, Allah ciptakan depan, belakang, kanan, kiri, bawah, dan atas. Bisa dipaham? Jadi untuk memudahkan jawaban, Allah wujud tanpa tempat, tanpa arah. Kalau Syiah, Allah ada di mana-mana. Ahlussunnah wal Jamaah, Allah wujud tak perlu tempat, sebab tempat Allah ciptakan, dan sebelum ada tempat Allah sudah ada. Mujassimah, Allah di langit, dalilnya diantaranya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj juga berdoa menengadahkan kedua tangan ke langit, lalu dipahami dan diyakini Allah di langit, sekali lagi akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Allah di langit, Isra Mi'raj. Padahal ada ayat yang menjelaskan perjumpaannya Nabi Musa dengan Allah, yang akhirnya Allah berkata langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara, sehingga Nabi Musa diberi julukan Kalimullah, bukan di langit tapi di gunung Turi Saina. Terbantahkan. Juga bertentangan dengan dalil di mana Nabi Ibrahim menyatakan, aku akan menghadap Tuhanku di tempat yang suci, itu di Palestina. Dan tentunya bertentangan dengan dalil yang kuat, sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sungguh tidak ada yang menyerupai dia Allah. Tidak ada. Kalau Allah di langit serupa dengan yang lain, bertempat di satu tempat. Yang lewat dalil laisa kamitslihi syai'un ini, ulama-ulama tauhid kita Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadits. Mudah-mudahan paham ya. Ini agak dalam dan agak tinggi sedikit materinya, tapi karena pertanyaan demikian ya harus dijelaskan. Jadi pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Tak perlu ada pertanyaan di mana untuk Allah. Karena kalau ada pertanyaan itu berarti jawabannya pasti Allah bertempat di satu tempat. Kalau kita mempunyai keyakinan Allah bertempat pada satu tempat, kita menyamakan Allah dengan yang lain. Demikian sudah syuruk bahkan lebih. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah.